Kisah kuntilanak merah adalah salah satu makhluk halus yang terkenal cukup mengerikan di Indonesia. Kehadiran wujud makhluk halus wanita ini kerap kali kita dengar dari kisah-kisah horor yang tersebar mulai kita kecil hingga berusia. Kisah kuntilanak merah hantu wanita yang menuntut balas dendam, kisah horor itu apalagi berhasil membuat kita merinding serta khawatir betul. Tidak hanya itu, nyatanya terdapat wujud kuntilanak yang diketahui sangat mengerikan loh. Wujud itu merupakan kuntilanak merah. Kisah misteri kuntilanak merah. Kabarnya lewat kisah yang tersebar di warga, kuntilanak merah merupakan sesosok makhluk halus perempuan yang dahulunya merupakan seorang yang dikuburkan dalam kondisi lagi berbadan dua. Ceritanya, dulu terdapat sesosok perempuan yang menjalin kasih dengan seseorang pria. Dalam perkenalannya, beliau meminta untuk melaksanakan hubungan suami istri dengan alibi supaya sang perempuan bisa menjanjikan cintanya. Pasti saja perempuan ini berpura-pura menjadi pacarnya karena mereka tidak memiliki ikatan perkawinan. Namun si pria jadi marah dengan antipati itu serta mengecam bakal mematikan hidup perempuan ini bersama keluarganya bila dia tidak penuh dengan permintaannya. Khawatir bakal perihal itu, perempuan ini juga terdesak penuhi kemauan pacarnya serta selang sebagian durasi. Kesimpulannya perempuan ini berbadan dua serta memohon pertanggungjawaban pacarnya. Tetapi sayangnya, si pacar menyangkal buat bertanggung jawab serta justru menyiksa si perempuan yang lagi dalam kondisi berbadan dua. Setelah itu membunuhnya sampai darah mengalir hampir di semua badannya. Supaya tidak kedap udara, pria ini menguburkan jasad perempuan berbadan dua itu yang menimbulkan arwahnya jadi tidak damai. Kabarnya, warna merah pada kuntilanak merah adalah darahnya yang mengucur pada saat beliau dibunuh serta pula rasa marah pada pria yang membunuhnya. Dikutip dari cerita Tanah Jawa, warna merah pada kuntilanak pula menunjukkan kalau wujud ini dipadati dengan dendam, marah, serta kemarahan. Misteri kuntilanak merah. Tower Saidah adalah suatu bangunan perkantoran yang terdapat di jalur Gatot Subroto, Cawang, Jakarta Timur. Bangunan yang telah kosong sepanjang 10 tahun terakhir ini menyimpan rahasia mitos kuntilanak merah di dalamnya. Awal mulanya gedung bernama Bangunan Grancindo itu mulai dibentuk pada tahun 1995 setinggi 15 lantai oleh PT Hutama Buatan. Sehabis pergantian kepemilikan, gedung itu membahas penyempurnaan megah tercantum akumulasi lantai jadi 28 lantai serta mengubah julukan jadi Tower Saidah cocok dengan julukan pemiliknya, Saidah Abu Bakar Ibrahim ataupun papa dari suami aktris Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah. Bangunan ini mempunyai energi raih tertentu melalui konsep bidang dalamnya yang memakai Las Vegas melalui langit-langitnya. Tidak hanya itu, bangunan ini juga dipadati patung-patung berwarna Romawi yang informasinya dimasukkan langsung dari Italia. Tetapi gedung hasil penyempurnaan itu malah menimbulkan polemik di bagian konstruksinya yang kira-kira mematikan keamanan para penunggu bangunan. Pada tahun 2007 bangunan ini sah ditutup karena biasa sebab pondasinya tidak berdiri tegak serta miring sebagian-bagiannya. Pada tahun 2013 Kepala Kaum Biro Pengawasan serta Razia Gedung, P2B, Putu Indiana menyangkal terdapatnya kerusakan arsitektur, serta melaporkan terbengkalainya Tower Saidah menyebabkan permasalahan dalam manajemen yang tidak diatur dengan dampak bagus kekacauan kepemilikan. Semenjak 2011, Tower Saidah dikenal dalam situasi kosong dengan konsisi yang terus menjadi tidak terpelihara. Situasi ini menimbulkan berita rahasia yang menyelamatkan Tower Saidah. Berita rahasia Tower Saidah terus menjadi hebat pada saat terdapatnya data terpaut antaran yang diterima jurumudi ojek online di posisi itu. Mitos yang tersebar, di bangunan itu saat ini jadi tempat bermukim sesosok kuntilanak merah dan koloni siluman di bagian bawah gedungnya. Sejarah munculnya kuntilanak merah. Kuntilanak ialah insan misterius yang sangat bersahabat dengan keyakinan adat warga Indonesia, apalagi di Asia Tenggara. Dalam sebagian siaran pabrik pertelevisian ataupun kisah-kisah yang bertumbuh di warga, kuntilanak divisualisasikan sebagai insan kejam dan mengerikan. Kuntilanak berperilaku sebagai wujud wanita yang menggunakan busana jauh seperti jubah bercorak putih dengan rambut jauh buyar. Ciri lain dari insan yang dipanggil kuntilanak ini merupakan dari bidang suara serta tertawanya yang ditaksir mengerikan. Namun, dalam sebagian tayangan serial film makhluk halus di Indonesia, kuntilanak pula seringkali memerintah memakai pakaian bercorak merah serta gelap. Pemberian warna lain dalam deskripsi kuntilanak terus memberikan opini yang mengerikan seolah-olah menaruh rahasia di balik busana itu. Tetapi,
Sempatkah terpikir sebenarnya semenjak bila kisah-kisah serta deskripsi cerita kuntilanak ini mulai timbul dalam adat warga Indonesia? Perbedaan kuntilanak merah dan kuntilanak biasa. Bagi rupanya, ada sebagian perbandingan yang dipunyai oleh kuntilanak merah serta kuntilanak biasa. Dari namanya saja, bisa dibilang kalau kuntilanak merah menggunakan busana yang bercorak merah, berlainan dengan kuntilanak yang biasa dikenal oleh warga yang menggunakan busana bercorak putih. Tidak hanya itu, perbandingan yang bisa diketahui merupakan dari bau anyir yang ditimbulkan, yang kabarnya tuturnya bila ada bau anyir yang amat menusuk ini hingga kuntilanak merah ini lagi terletak di dekat kita serta bakal menampakkan bentuknya. Berlainan dengan kuntilanak lazim yang menggunakan busana bercorak putih, serta bila ada suara yang terdengar terus menjadi jauh hingga dia berada di dekat kita, tetapi bila suaranya terdengar dekat hingga dia terletak jauh dari kita. Mitos kuntilanak merah di terowongan Casablanca. Bagi kisah horor yang tersebar di warga besar, wujud kuntilanak merah kerap kali menampakkan dirinya di dekat torongan angker di Casablanca. Kuntilanak merah. Hingga dari itu, dulu warga yakin bila mau melampaui ataupun lewat torongan angker itu seharusnya buat membunyikan klakson supaya terbebas dari kendala kuntilanak merah ini. Perihal ini pula dicoba sebagai wujud buat memohon izin buat melampaui torongan angker itu. Tak hanya di dekat torongan angker di Casablanca, wujud kuntilanak merah ini juga nyatanya terdapat di rumah bintang film serta pengarang novel Raditya Dika. Bagi penuturan Om Hao dari cerita Tanah Jawa, wujud kuntilanak merah ini kerap mengincar bunda berbadan dua serta bocah yang terdapat di isi bunda itu. Merinding amat sangat kan? Asal-usul legenda kuntilanak merah. Pada era dulu, terdapat sejodoh pacar yang silih menyayangi satu serupa lainnya. Tetapi, sesuatu hari, si laki-laki berkata pada wanitanya buat memberikannya pembuktian cinta, yaitu dengan melakukan hubungan badan. Tetapi, si perempuan tidak ingin karena mereka belum menikah. Si laki-laki mengancam buat mencelakai si perempuan serta keluarganya. Si perempuan yang khawatir, kesimpulannya, terdesak buat melakukan hubungan seks dengan si laki-laki. Sebagian bulan setelah itu, si perempuan berbadan dua serta memohon tanggung jawab dari si laki-laki. Si laki-laki tidak ingin bersanding. Kesimpulannya, sejodoh pacar ini berkelahi. Pertengkaran itu membuat si perempuan terluka serta menghasilkan banyak darah dari badannya. Tidak hanya itu, lebam pula ada di banyak bagian badannya. Si perempuan juga akhirnya dihabisi si lelaki itu. Si lelaki juga menimbun si perempuan di tempat yang tidak dikenal orang lain, tidak hanya dirinya sendiri. Perempuan pada saat dilempar, tidak hanya itu, sebab marah serta bualan marahnya yang betul-betul bergelora. Si perempuan akhirnya menjadi arwah gentayangan yang berkeliaran dan menjelma menjadi kuntilanak merah yang menyimpan amarah dan berniat buat membalas dendam pada pacarnya yang sudah menghamili dan membunuhnya. Kuntilanak merah pula banyak melakukan teror dengan metode penyebaran pada orang-orang. Asal-usul kuntilanak merah. Kuntilanak ialah salah satu makhluk halus yang sangat populer di Indonesia. Tipe dari kuntilanak juga banyak. Salah satu tipe yang sangat populer adalah kuntilanak merah. Kuntilanak merah ialah salah satu makhluk halus yang mempunyai sifat pemarah yang sangat mendalam. Kemudian, dikira yang sangat kejam di antara makhluk halus yang lain. Kuntilanak merah pula sering berkeliaran, seringkali tersimpul atau merata. Tetapi, suaranya sangat seram. Banyak saksi mata yang melihatnya di torongan angker di Casablanca. Kuntilanak merah mempunyai mata dan pakaian yang merah serta rambut yang jauh. Kuntilanak merah pula mempunyai punggung yang berlubang. Munculnya kuntilanak. Cerita Yuk Kuntilanak sempat dibedah oleh seseorang antropolog kelahiran Jerman, Timo Duell, dalam artikelnya yang bertajuk Kuntilanak, Narasi Hantu dan Modernitas Melayu di Pontianak, Indonesia. Dalam postingan itu dipaparkan kalau kuntilanak awal muncul di golongan warga Pontianak, Kalimantan Barat. Diceritakan kalau makhluk halus kuntilanak timbul kala terdapatnya usaha membangun suatu kota di antara pertemuan dua bengawan, yaitu Bengawan Kapuas serta Bengawan Landak pada tahun 1771. Terdapatnya usaha pendirian kota di posisi itu oleh warga yang dibimbing oleh Baginda Syarif Abdurrahim, yang mengakibatkan bengawan itu pilar berarti transfer rute. Alasan alibi kesimpulannya mencoba usaha pembangunan suatu kota di daerah itu karena letaknya yang penting. Dalam kota pembangunan itu, material-material yang dipakai berawal dari alam dekat, semacam batu serta kusen. Pada saat para pekerja bakal memangkas pohon-pohon dekat bengawan membuat bahan pembangunan,
Tiba-tiba timbul suara melengking abnormal dari atas tumbuhan yang besar menjulang. Munculnya suara-suara itu setelah itu membuat para pekerja khawatir serta berhamburan menghindari pangkal suara itu. Tidak hanya para pekerja yang diusik oleh kuntilanak, para warga lazim serta para nelayan juga jadi target kendala dari kuntilanak. Rumor-rumor mengenainya terdapat makhluk halus kisah kuntilanak merah yang sering mengusik pekerja. Serta banyak orang yang lagi melaut di laut sungai. Setelah itu hingga ke kuping Raja Syarif Abdurrahim. Setelah itu, Raja Syarif Abdurrahim bersama pengikutnya menyudahi membuat pengusiran kuntilanak karena dikira sebagai arwah kejam yang mengusik penduduk setempat.